Satu, pemerintah daerah harus menyiapkan data secara lengkap dan terinci dalam setiap mengikuti agenda pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akan datang, sehingga pembahasan anggaran antara badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dua, badan anggaran mengharapkan agar OPD menghindari terjadinya pemborosan anggaran dan juga mengharapkan anggaran operasional pegawai dianggarkan secara wajar dan tidak berlebihan. Tiga, pemerintah daerah hendaknya juga melakukan sinkronisasi program dengan rencana kerja pemerintah pusat terkait dengan stimulus ekonomi dan penanganan dampak sosial akibat pandemi COVID-19 sehingga masyarakat dapat terbantu menaikkan produktivitasnya dan tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran COVID yang telah dianggarkan dan juga proaktif dalam menangani pandemi COVID-19 sehingga daerah kita dapat terbebas dari pandemi COVID-19. Empat, badan anggaran memberikan catatan penting terhadap program kegiatan yang diusulkan oleh OPD agar fokus dalam menganggarkan program-program yang sifatnya prioritas dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat serta produktif yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. 5. Perlunya optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi dalam mempengaruhi kenaikan pendapatan dan meningkatkan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan sehingga meminimalisir kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan agar target pendapatan asli daerah betul-betul dapat tercapai. 6. Kiranya OPD yang mengelola pendapatan harus lebih serius menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga daerah sedikit demi sedikit dapat mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. 7. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar dapat meninjau kembali pemberian target PAD kepada OPD yang mengelola pendapatan agar dikaji dan disesuaikan kembali dengan kewenangan dan tugas pokoknya agar dapat maksimal melaksanakan tugasnya serta memberikan dukungan anggaran terhadap OPD yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. 8. Menyongsong pembelajaran tatap muka yang direncanakan pemerintah pada awal tahun 2021 diharapkan agar instansi terkait benar-benar mempersiapkan dengan serius baik dari kesiapan tenaga pendidik maupun peserta didik dengan memperhatikan standar protokol COVID yang harus disiapkan oleh penyelenggara pendidikan dan dinas PDP. Wajib melakukan monitoring secara berkala dalam hal penyediaan APD untuk sekolah-sekolah. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah laporan badan anggaran ini disampaikan dengan harapan kiranya pihak pemerintah daerah dapat memperhatikan semua catatan-catatan pendapat Dewan yang disampaikan pada semua tingkatan pembahasan untuk dijadikan bahan perbaikan, koreksi, dan peningkatan kerja keuangan daerah maupun kinerja aparatur daerah, serta peningkatan hubungan kemitraan yang baik dengan lembaga yang terhormat ini dalam rangka membangun komunikasi tindak lanjut segala kebijakan anggaran, sehingga setiap pemanfaatan anggaran dapat dilaksanakan secara terukur, tepat sasaran, dan taat aturan serta lebih berpihak pada kepentingan publik. Akhirnya, melalui mimbar terhormat ini, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Poso berkesimpulan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Poso tahun anggaran 2021 beserta
lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan, mohon kiranya dapat saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Poso 30 November 2020. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Poso. Ketua Sesi Kristina E. Mapeda SH.MH. Wakil Ketua 1 Samuel Lunda SE. Wakil Ketua 2 Romi Santoso Wali SE. Terima kasih. Dengan selesainya kita mengikuti ketiga agenda persidangan saat ini, maka rapat paripurna pada malam hari telah selesai dilaksanakan. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan segenap anggota dewan menyampaikan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Bupati Poso, Sekretaris Daerah Kabupaten Poso yang mewakili, para asisten, para staf ahli bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintah daerah Kabupaten Poso, serta tamu undangan lainnya yang telah berkenan menghadiri pelaksanaan rapat paripurna pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa melindungi dan menolong kita sekalian dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso yang kita cintai. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marinya maka rapat saya close.